What's up teman gue, kembali lagi bersama gue BJ dari The Gadget Whisperer. Kali ini kita bahas produk baru lagi, DJI OM5. Kemarin memang nggak ada unboxingnya, tapi kurang lebih unboxingnya sama ya. Kalian bisa lihat video berikut ini ya. Jadi gua buka ya isinya apa aja, tapi karena ini adalah demo unitnya ya, jadi bukan komersial unit ya. Jadi ada beberapa yang dihilangkan ya, kayak misalnya pouchnya tidak ada dan juga nggak ada lanyardnya. Tapi kita buka aja kayak gimana isinya. Nah, isinya kayak gimana? Isinya DJI OM5 kita buka aja ya. Yang pertama adalah kalian akan melihat tulisan Master Every Shot ya di sini, dan ada di dalamnya Quick Start Guide dan lain-lain. Ya, pastikan kalian download dulu untuk APK-nya, bisa tembak di sini QR code-nya, maka kalian akan menuju ke download APK, atau untuk iOS itu bisa langsung masuk ke App Store-nya. Versinya adalah DJI Mimo versi 1.6. Jadi nggak usah bingung lagi ya kalau downloadnya mesti di mana. Jadi sudah ada di sini. Oke. Lalu ada juga safety guidelines-nya, ya kalian bisa baca-baca dulu ya, atau kadang kalau orang Indonesia suka malas baca ya. Anyway, kita langsung aja. Ini dia unitnya. Unitnya sangat-sangat kecil dan juga ringkas ya. Ini bentuknya seksi habis. Ini bisa dimasukin ke kantong dengan gampangnya. Ya, di sini ada Type C-nya ya sekarang, dan ini joysticknya. Ini shutter button. Ada juga ini switch button. Dulu nggak ada switch button ini baru. Kalau yang dulu itu adanya M button ya, tapi M buttonnya sekarang ada di sebelah kiri. Ya, M button ini fungsinya untuk nyalain ya, atau enggak untuk menjadi standby mode. Dan di bawah sini ada yang namanya sliding untuk zoom in, zoom out ya. Dan ini foldable ya. Ini maksudnya lagi dalam keadaan lipat seperti ini. Ya, kenapa ininya buntung? Nah, ini kita kasih jawabannya. Oke, kita masukin dulu sini, kita taruh ya. Lalu kita jumpa di sini dengan phone clamp. Ya, ini magnetic phone clamp, ini yang bisa ditempel di OM5-nya. Oke. Kenapa namanya OM5? Itu singkatan dari Osmo Mobile, tapi DJI nggak pengen menyebutnya sebagai Osmo Mobile lagi ya, singkatan aja OM5. Sebelumnya ada OM4 dan OM4 SE, itu sebenarnya typically sama, cuman bedanya nggak ada magnetic phone ringnya ya, hanya ada clamp saja. Dan ini kalian sudah mendapatkan for free. Ini adalah tripod punyanya DJI ya. Lalu kalian mendapatkan kabel charger ya. Kabel chargernya ini udah Type C ya, jadi ujungnya A ke C. Kalau kalian sudah punya kabel charger sendiri Type C, boleh juga dipakai, ini disimpan aja. Dan kalau nanti kalian beli, biasanya akan mendapatkan yang namanya pouch atau kantong ya. Kantongnya itu warnanya grey dan ada lanyardnya. Lanyard bisa dipasang di sini. Ya, bisa dipasang di sini ya supaya tidak jatuh kalau bisa kantongin. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, satu lagi ada yang lupa. Ini adalah karet atau silikon. Ini untuk yang handphone yang tipis-tipis ya, kayak misalnya iPhone 7, iPhone 8, Samsung S8 yang tipis, atau iPhone SE 2 itu pakai ini wajib ya, karena terlalu tipis ya, supaya bisa lebih tebal memegang. Kita bisa buka bagian ininya, si stikernya ini, dan kita tempelnya kayak double tape gitu ya, jadi lebih tebal, jadi megangnya firm ya. Untuk aktivasi dan update firmware tadi sudah saya infokan bahwa kalian mesti download DJI Mimo yang version 1.6. Jadi kalau kalian sudah install, cek aja dulu versionnya. Kalau versionnya udah 1.6 ke atas, itu artinya udah bisa. Tapi kalau 1.4 nanti tidak akan bisa koneksi. Jadi itu adalah perhatian yang pertama. Oke, sekarang balik lagi gimana untuk aktivasinya sama update firmware ya. Gampang banget, tadi kalian bisa tinggal scan aja yang ada di buku ini ya. Kalian akan menuju ke App Store atau enggak Android APK yang bisa di-download di websitenya DJI. Nah, saya sini pakai iPhone ya, dan iPhone ini udah di-download barusan dari App Store langsung, DJI Mimo yang versi 1.6 lebih lah ya. Jadi versi 1.6.0 itu adalah yang sudah enable untuk OM5, tapi ada berbagai pembaruan lagi untuk iOS 15 dan lain-lain. Sekarang ternyata udah lebih baru lagi. Nah, ini digunakan untuk untuk memakai si OM5 ya. Jadi jangan sampai kalian
pas lagi mau binding atau kita sebutnya sebagai connection itu Bluetoothnya gagal mulu ya. Itu gagal rata-rata karena belum diupdate firmware. Jadi ini kadang mesti saya ingatkan berkali-kali. Oke, sekarang saya lepas aja casingnya ya. Casingnya saya lepas. Kenapa saya lepas gitu? Karena kalau pakai casing walaupun tipis itu cenderung si bagian penjepitnya ini agak kesulitan menggigit ya. Dia tenang aja sudah ada karetnya di bagian samping kiri dan kanan ya. Kalian nggak usah khawatir ini akan jatuh, tenang aja. Oke, yang pertama yang saya harus lakukan adalah menggunakan si tripod. Oke, sebentar nih saya geser aja ya. Ya, tentunya kalian harus mengecas dulu ini menggunakan Type-C ya, jadi kalian bisa mengecasnya dan pengisian baterai 0 sampai 100 takes about 1,5 jam ya. Penggunaan si gimbal ini itu estimasi 6 jam. Jadi ini cukup sih, 6 jam bikin konten tuh udah cukup pegal ya. Artinya kalian mungkin bisa syuting sekitar 3 kali ya untuk pembuatan konten, karena 2 jam megangin gimbal juga kayaknya udah capek ya. Dan kita bisa buka seperti ini, kakinya dibuka ya. Oke, lalu si OM phone clampnya kita taruh di sini. Oke. Nah, langkah pertama setelah sudah dijepit dengan baik ya, kita harus stabilin dulu ya. Jadi ini saya hadapin ke sini ya. Ya, saya kasih lihat di sini ada tulisan DJI. Nah, di tulisan DJI harus ngadep ke atas ini seperti ini. Ya, saya tap ini. Nah, kita lihat ada kayak tanda titik di sini. Ini harus sesuai. Kalau saya miring begini bisa nggak? Bisa, tapi ya kacau nanti ya. Pastikan seperti ini. Oke. Langkah kedua adalah kita pegang bagian sini. Yang ini nih gimbal yang ini. Ya, kalau saya lepas, nah ini kebetulan sudah stabil ya. Kalau dia agak geser ke kiri artinya bobotnya terlalu berat ke sana, begitu juga sebaliknya kita harus lurusin. Lalu kita tidurin begini. Oh, ini ternyata udah stabil juga. Ya, ini sudah stabil, kalian bisa tinggal nyalakan. Nyalakannya ada di tombol power atau M button di sini ya. Tekan dan tahan, maka dia akan aktif. Oke. Untuk pertama-tama kalian perlu untuk mengkoneksikan ya. Cuman mengkoneksikannya gimana? Kalian buka aja aplikasinya dan nyalakan Bluetooth-nya. Ya, ketika sudah nyala Bluetooth-nya, kalian tinggal connect. Ya, kalau misalnya tidak mau connect, ya misalnya kalian pernah ternyata meminjamkan ke orang lain dan orang ada di situ, biasanya Bluetooth-nya masih koneksi ke sana. Jadi kita bisa reset Bluetooth-nya dulu dengan menekan tombol switch, tombol merah, dan tombol si trigger yang di belakang bersamaan. Nanti akan ke reset. Oke, Bluetooth kita nyalakan dan oke, seems like DJI device found. Oke, ketika kita connect dan kita pair, ini langsung masuk ya, dan kita okekan mikrofon oke, bla bla bla, langsung dia kebuka. Welcome to DJI M5. Jadi sini ada gimbal movement, kita bisa ikutin, bisa lihat, tapi pastikan ada internet connection karena dia akan menarik dari internet. Kalau saya langsung exit beginner tutorial aja karena akan lama nanti ya, nggak selesai-selesai ya. Dan di sini ada yang baru namanya shot guides di sebelah kiri atas ya. Bagian kiri atas ini adalah cara kalian untuk mendapatkan perfect shot ya. Itu berupa video tentunya ya. Bedanya apa dengan story mode? Story mode itu kalian sudah dapat template-nya, tapi kalian nggak dikasih tahu cara untuk membuatnya, tapi nanti kita akan bahas lagi. Oke. Kita lihat dari fisiknya dulu ya. Dari fisiknya si OM5 ini benar-benar lebih kecil, ya, lebih ramping ya. Dia kayaknya udah diet ya. Ya, bisa seperti ini ya. Dan yang mengejutkan adalah kita punya ada gimbal yang bisa manjang seperti ini. Kita nyebutnya sebagai extension rod. Nah, extension rod ini panjangnya sekitar 21,5 sejengkal orang dewasa ya, segini. Nah, kita bisa, walaupun dalam keadaan memanjang seperti ini, gimbal masih berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena semua kontrolnya ada di bawah ya. Asiknya kan, mungkin kalian pakai gimbal yang lama, gue juga bisa panjang kok ininya pakai menggunakan tripod atau yang lainnya. Iya, tapi kontrolnya kan ada di atas. Sekarang dengan kemudahan, bayangin extension rod seperti ini, kita bisa full control dari bawah, mulai dari geser-geser gimbal ya, bisa record, bisa switch juga orientasi, tip totally itu bisa. Oke. Dan ya yang kerennya adalah ini kan kalau dipanjangin kameranya kok kayaknya kesannya ngadep ke atas. Ini dia, di sini ada porosnya di sebelah sini ya. Nggak usah takut bengkok ya, tapi tetap hati-hati, kita bengkokin pelan-pelan di sini. Nah,
bisa kita lihat di sini kita udah dapetin yang namanya gimbal dengan extension rod. Lihat ya, walaupun dibengkokin masih berfungsi ya, bisa geser ke kiri ke kanan ya. Dan ini bisa exit saja. Oke, sebentar, control center, saya stop recording. Oke, nah dengan seperti ini ya, kita mendapatkan keleluasaan yang namanya orang vlogging. Ya, kita hadapkan kameranya ke kita dengan mencetnya, nggak usah di-touch, tinggal pencet aja tombol switch sekali, dia akan pindah orientasinya ya, bukan orientasi, sorry, pindah kameranya ke kita ya, front and rear. Nah sekarang dia langsung mengunci bagian muka saya. Nah sekarang seperti ini ya, saya geser ke kiri dia akan ngikutin, geser ke kanan ngikutin. Dan ini motornya sudah disempurnakan ya sekarang, karena untuk Active Track 4.0 dia trackingnya lebih bagus ya, baik yang sini atau sana. Oke, untuk iPhone works well, tapi untuk Android saya pernah coba memang agak sedikit laggy, jadi itu mungkin juga karena aplikasinya ya. Oke, seperti ini kita bisa recenter, oke, atau enggak dilurusin seperti ini. Nah ini Active Track-nya jalan lagi ya, kalau kita tap yang ini. Kalau kita tap ke depan, oke, tap ke depan tentunya kita bisa juga mengunci objek yang di depan. Oke, itu gelintir fitur yang ada di sini, tapi masih banyak lagi fiturnya. Untuk pengguna iPhone tentunya full feature unlock ya. Untuk Android itu kayak slow mo-nya akan disable, lalu perekaman hanya maksimum di 30 fps. Jadi kita mesti pahami itu. Tapi anehnya khusus pengguna Huawei, karena Huawei sebenarnya bukan Android ya, katanya itu OS-nya sudah namanya Harmony. Nah, itu bisa unlock features yang 60 fps dan juga bisa si slow mo-nya. Jadi somehow kebuka juga semua fiturnya. Tapi ngomong-ngomong soal shot guides itu kebuka untuk Android ataupun iOS. Nah, sekarang kita ngomongin fitur si apa namanya shot guides. Shot guides bisa diakses dari yang kiri, sebelah kiri. Kita tap, langsung kebuka cara-caranya. Dari sini langsung videonya nongol. Ya, kita bisa keluar videonya. Di situ ada park, ada nature, ada beach, ada city, bla bla bla. Kita pilih dulu di mana kita mau bikin. Contoh kita lagi ada di taman. Nah, di taman aja ada spesifiknya lagi. Ada couple, kalian akan berdua atau sendiri mungkin. Kalian lagi ngelakuin piknik atau lagi trip. Ya, itu bisa di sini. Ya, jadi kita bisa pilih sesuai dengan spesifik itu. Kalau sudah, kita langsung pilih lagi environment-nya. Ada garden, ada stroll in garden, ada leaves, banyak banget di sini. Kita kalian apply, maka kalian tinggal buat kontennya. Contoh, kalian akan diarahkan ke 6 kali syuting ya, dengan panduannya ada sebelah kiri, ekspektasinya ada sebelah kiri, realitanya sebelah kanan. Kalian tinggal ikutin sampai habis, maka kalian langsung dapat bisa merender videonya. Dan kalau tidak suka dengan tema yang ada, kalian bisa tap yang di kanan bawah, itu namanya ganti tema ya, gambarnya kayak magic wand ya, magic wand ada bintang gitu, tap. Kalian bisa buat tema yang berbeda sesuai dengan kemauan kalian. Dari mulai transisi, suara, apa lagu, caption, mau ganti semua, temanya ganti, namanya juga tema ganti. Ya, kalau kalian suka, silakan di render out jadi video klip, dan kalian bisa langsung share di sosial media ya, dan dimanapun. Maka teman-teman kalian langsung, wah gila, lo kok jadi jago ya bikin yang namanya konten, padahal pakai handphone doang. Nah itu dia. Banyakan orang beli gimbal tapi mungkin tidak tahu cara penggunaannya. Tapi dengan OM5 di situ di unlock features yang namanya shot guides ya. Jadi selain ini dia ada shot guides-nya. Nah, kalau teman-teman wondering ya, gimbal itu penting nggak sih ya? Gimbal itu justru pondasinya adalah stabilisasi. Kita lihat ya. Kalau kita tap seperti ini ya, ini stabilisasinya sangat bagus loh. Ya, walaupun kita goyahin seperti ini center, top center, kita bisa recenter lagi seperti ini. Kita tap ini langsung ini, oke. Ya, jadi pengambilan video itu bisa nggak menggunakan handphone aja tanpa gimbal? Bisa aja, tapi kalian harus benar-benar gerak seperti ninja. Tapi nggak semua movement itu kalian bisa cover hanya dengan tangan. Ya, mungkin kalau profesional bisa. Nah, contohnya adalah penggunaan gimbal, kita bisa dengan namanya up grip seperti ini. Kita bisa megang seperti ini, maju, mundur ya. Kalau mau menyamping saya anjurkan malah seperti ini. Ya, saya lebih senang seperti ini daripada begini ya. Biasanya kalau begitu agak naik turun, saya lebih senang seperti ini namanya side grip ya. Saya recenter dulu, enak banget ya, lagi dari miring tata recenter saya giniin, ya, ngambilnya enak banget.
Ya, satu lagi namanya underslung. Nah, underslung itu ngelihat dari ambil angle dari bawah, low angle. Mereka nyebutnya biasanya apa ya, low angle, bener ya. Low angle seperti ini. Nah, enaknya karena dia sudah ada yang namanya extension rod, kita nggak usah bungkuk-bungkuk amat. Kita bisa seperti ini. Nah, kita bisa ngambil dari bawah ya. Kalian bisa lihat kalau misalnya kayak bikin iklan sepatu atau semi slow-mo, wah udah asik banget ya pakai kayak gini. Nggak mungkin dong kalian nunduk-nunduk pakai handphone, nanti encok. Jadi seperti itu ya. Ini makanya kelebihannya OM5 itu, ini adalah jawaban dari orang-orang yang sudah pakai OM4, OM3 itu pengennya seperti apa. Tapi di quick release magnetiknya itu tidak dibuang ya, karena dia yakin bahwa ini adalah the future of gimbal. Jadi nggak ada gimbal lain yang menggunakan si magnetic phone clamp sampai saat ini. Itu kelebihannya si OM5. Nah, mungkin bertanya-tanya, kalau fitur-fitur lain gimana nih? Kayak fitur Active tadi udah dibahas. Fitur Clone Me Pano apakah masih ada? Ya, jawabannya masih ada. Jadi fitur-fitur lama itu tidak dihilangkan, kecuali satu fitur, yaitu apa? Yaitu pengecasan handphone. Mungkin teman-teman juga nggak pernah ngeh kalau OM4 itu sebenarnya atau OM3 bisa ngecas handphonenya selagi dipakai, karena dia ada portnya sebenarnya dan baterainya dia gede. Baterainya dia gede berapa ribu miliampere, itu bisa ngecas. Nah, kalau ini karena baterainya kecil, ya karena di dalam sini udah ada extension rodnya ya, baterainya berarti kecil, cukup hanya untuk penggunaan dia doang itu 6 jam. Ya, sehingga kalau untuk ngecas lagi kasihan dong baterainya, ya nanti malah habis ya. Fitur-fitur yang saya suka adalah yang masih ada di sini adalah yang pertama itu kita sebut hyperlapse. Hyperlapse kalian bisa menggunakan juga twistingnya itu yang spin shot ya, spin shot nanti saya kasih lihat videonya contohnya bagaimana. Ada juga slow motionnya ya, lalu ada juga motion lapse ya. Ada juga Clone Me Pano. Clone Me Pano ini just for fun ya, karena kita bisa menduplikat diri kita. Menduplikat apa? Kalau lebih dari 2 kayaknya bukan menduplikat ya. Ya pokoknya bisa bikin jadi 3 orang lah, tapi kita doang ada di foto yang sama. Ya, itu kita bisa gunakan dengan OM5. Ya, fitur-fitur lama bisa. Hand gesture masih ada. Ya, kalau kalian misalnya mau selfie, grup selfie, daripada pasang timer, mendingan kalian nyalakan hand gesture. Hand gesture kalau dinyalakan bisa untuk foto dan video. Ya, ini saya coba kalau hand gesture di sini ya, saya angkat tangan saya begini, dia langsung 3, 2, 1 dia akan recording ya, recording. Dan juga kalau kita sudah selesai, kita angkat lagi, dia akan stop recording. Itu asik banget ya, tanpa menyentuh bagian dari si gimbalnya. Itu adalah suatu hal yang menarik. Beautification, saya sih nggak pakai ya. Beautification itu biasanya di China, Taiwan itu suatu hal yang sudah wajar ya. Mereka pengen tampil lebih cantik dan lebih putih, lebih pipinya merah-merah, itu bisa dilakukan. Ya, apalagi ya, di sini ada fitur, sayangnya live streaming belum ada ya. Saya nggak tahu kenapa ya, live streaming nggak ada. Dan fitur, nah satu lagi, Dynazoom. Dynazoom itu adalah dolly zoom ya. Dolly zoom, kalian pernah lihat dong film-film Hollywood yang menggunakan efek kayak, mereka nyebutnya apa, vertigo effect atau apa ya. Pokoknya belakangnya tuh ketarik atau enggak menyusut, tapi objeknya diam. Kita bisa membuat dengan ini, bayangin all in one package in one gimbal. Jadi practical, very practical, dan juga really kreatif. Apalagi tadi ada shot guides yang hanya di unlock untuk OM5. Jadi buat teman-teman yang bingung nih pengen punya gimbal kayak gimana, ya ini adalah pilihannya. Harganya di 2.449.000 ya, ini bergaransi TAM 1 tahun. Kalian bisa beli di Urban Republic ya, yang ada di berbagai daerah ya. Kita di Jabodetabek ada di Medan, kemarin baru buka di Malang, Surabaya, dan nanti berbagai kota-kota besar. Kalau kalian mau beli online juga bisa di eraspace.com ya, sorry, di urbanrepublic.id itu ada, nanti masuknya ke Eraspace juga ya. Di iBox atau Erafone pun ada. Jadi pilihannya banyak, kalian bisa beli produk DJI asli ya. Kalian follow juga DJI.era untuk melihat dealer-dealer resmi yang bisa menjual DJI itu mana aja ya. Jadi kalau kalian ada di daerah-daerah yang jauh, kalian bisa beli online, maka kita akan kirimkan ya. Tenang aja, hitam itu 1 tahun ya. Kalau misalnya ada apa-apa bisa diklaim. Makanya jangan beli barang yang selisih harganya nggak seberapa tapi malah nggak bisa diklaim, sayang banget.
Alright, jadi jangan lupa untuk subscribe channel gua The Gadget Whisperer ya, supaya nggak ketinggalan produk-produk terbaru dari DJI dan juga produk-produk lain semacam drone, gimbal, action cam dan lain-lain. Ya, subscribe, silakan di-share karena ini sangat berguna, dan juga sampai ketemu di video selanjutnya bersama gua BJ dari The Gadget Whisperer. Bye bye.